Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas PPKN, yaitu tentang ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Izinkan saya memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Alifa Medina, Evata Kristiano, Fata Rizky, Febrian Mikhail, Hanifah, dan Syifa Ananda. Pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Dalam ungkapan lain, konstitusi adalah kerangka kerja atau framework dari sebuah negara yang menjelaskan tentang bagaimana menjalankan dan mengorganisir jalannya pemerintahan. Konstitusi pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok pada dasar negara, sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Konstitusi Indonesia dikenal sebagai Revolution Word yang bermakna bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengandung gagasan revolusi yang berwatak nasional dan sosial. Tujuannya adalah dekolonisasi dan perubahan sosial ke arah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah konstitusi. Proses terbentuknya konstitusi di Indonesia berawal dari ketika pemerintah Hindia Belanda secara resmi menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada 9 Maret 1942. Sejak saat itu, kedudukan Hindia Belanda di Indonesia pun diambil alih oleh Jepang. Akan tetapi, 3 tahun setelahnya, kondisi Jepang terdesak oleh kedatangan Belanda ke Indonesia, sehingga Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan cara menjanjikan kemerdekaan Indonesia nanti. Janji kemerdekaan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang, Kaiso, pada 7 September 1944. Berdasarkan keputusan Teiko Kogikai atau Parlemen Jepang, setelah itu Jepang membentuk sebuah badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang disebut BPUPKI pada 29 April 1945. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Pasca persidangan BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9. Panitia 9 adalah kelompok yang bertugas untuk menyempurnakan kembali dasar negara Indonesia, yakni Pancasila. Setelah BPUPKI selesai, dibentuk badan lanjutan yang disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau juga disebut PPKI. Pada Agustus tanggal 7 1945, sejak dibentuk, PPKI menyelenggarakan sidang sebanyak 3 kali, yakni pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Hasil sidang pertama PPKI adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau juga bisa disebut KNIP. Sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia, naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI meliputi pembukaan dan pasal-pasal yang terdiri atas 71 butir ketentuan. Berikut konstitusi yang sudah disahkan itu terdiri atas 3 bagian sebagai berikut. 1. Mukadimah konstitusi atau pembuka. 2. Batang tubuh konstitusi yang terbagi atas 15 bab dalam 36 pasal. 3. Penutup konstitusi yang terbagi atas 16 pasal 37 tentang perubahan UUD dalam 2 ayat. Berikut hasil sidang kedua PPKI tanggal 19 Agustus 1945 sebagai berikut. 1. Menetapkan susunan kementerian. 2. Menetapkan pembagian wilayah provinsi di Indonesia dengan masing-masing gubernurnya. Sidang ketiga PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan: yang pertama, membentuk Komite Nasional yang terdiri dari pusat dan daerah. Yang kedua, membentuk PNI, Partai Nasional Indonesia, yang diketuai oleh Ir Soekarno. Yang ketiga, membentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang menjadi cikal bakal TNI, Tentara Negara Indonesia. UUD yang sudah disahkan oleh PPKI telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan ini terjadi karena dipengaruhi oleh adanya tuntunan untuk menyempurnakan aturan dasar sejak 1999. UUD 1945 atau Konstitusi Indonesia telah diamandemen sebanyak 4 kali hingga tahun 2000.